Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Semoga kebahagiaan, kebaikan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini menjadi wasilah kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kedurhakaan kepadanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan umat beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali Allah pertemukan di majelis ini. Semoga majelis ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi majelis ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Allahumma amin. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membaca tentang fadail at-tauhid. Dan ini adalah nikmat yang paling agung. Kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih di antara sekian banyak anak cucu Adam yang dikaruniai tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah mengajak semua manusia untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Tetapi tidak semua manusia mendapatkan hidayah. Hanya yang Allah Subhanahu wa taala pilih, hanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mendapatkan hidayah di atas siratal mustaqim, di atas at-tauhid ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bergembira dalam mendapatkannya, karena ini jauh lebih baik dari dunia dan seisinya yang dikejar dan dikumpulkan oleh anak cucu Adam. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita selalu menjaga tauhid ini sampai ajal menjemput kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Qawlan sadida yakni qaul la ilaha illallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasalah kalian jaga qaulan sadida, kalimat la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah kalian sampai ajal menjemput kalian. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya amal-amal kalian akan diperbaiki menjadi saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
maka sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Karunia yang sangat besar, bertauhid. Tidak semua orang mensyukurinya. Ingat dakwah Nabi Yusuf kepada dua temannya di penjara. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ma kana lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Aku tinggalkan agama kaumku karena mereka itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mereka ingkar terhadap hari kebangkitan sesudah mati, hari akhir. Dan aku mengikuti agama para leluhurku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Sama sekali tidak diperkenankan bagi kami untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Itu adalah karunia, keutamaan, keistimewaan, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada seluruh manusia. Ittiba al-anbiya dan as-salamatu minasyirk. Mengikuti para nabi dan selamat dari kesyirikan. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Itu adalah fadilah dari Allah. Keutamaan, keistimewaan dari Allah untuk kami dan untuk seluruh manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi sayang, banyak manusia tidak mensyukurinya. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mengikuti para nabi, banyak dari manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertauhid. Nasallahu alaihi. Padahal tauhid yang itu merupakan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dalam ibadahnya. Ini merupakan jaminan kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan malaikat maut, ketika kita berjumpa dengan mungkar dan nakir, ketika kita bangkit di hari kiamat nanti, ketika kita hendak masuk ke dalam surga melewati sirat. Jaminannya semuanya adalah kalimat la ilaha illallah. Allah firmankan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan memberikan keistiqomahan kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, bil qawli la ilaha illallah. Sebab tauhid dia. Sebab ucapan la ilaha illallahnya dia. Fil hayati dunia, di kehidupan dunia, ketika berjumpa dengan malaikat maut. Fil akhirah, kehidupan akhirat ketika berjumpa dengan mungkar dan nakir di alam kubur. Dan ketika nanti bangkit di hari kiamat, Nabi SAW sabdakan, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari dalam kalbunya. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, fadilah atau keutamaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Ya, kita baca dari kitab Al-Qaulus Sadid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di halaman 57, fa inna maghfiratadz dzunub
wa takfiradz dzunub min ba'dhi fadhailihi wa atharihi kama dzakara syawahid dzalika fit tarjamah. Di antara fadilah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya dilebur dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ketahui banyak sekali di dalam Islam ini amalan-amalan pelebur dosa. Tidak ada amalan yang sehebat tauhid dalam meleburkan dosa, dalam menghapus dosa. Tidak ada satupun amalan yang sehebat tauhid dalam menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala dalam Sunan At-Tirmidzi dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqrabil ardi khataya." Andaikan engkau datang di hari kiamat nanti menghadap kepadaku membawa dosa-dosamu sepenuh bumi ini. Kemalaqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau datang kepadaku itu dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan sedikit pun. Kau jaga tauhidmu. La ataituka biqarabiha maghfiratan. Niscaya benar-benar akan aku berikan kepadamu ampunanku sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni sedikit pun orang musyrik. Dengan bentuk ampunan apapun, namanya orang musyrik nggak akan dapat. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang bukan kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan barang siapa yang berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Maka di antara fadilah tauhid yang terbesar, dia menghapuskan seluruh dosa. Menghapuskan seluruh dosa. Misalkan bertauhid, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, Allah sudah janjikan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang lain di luar dosa kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya bagi siapa yang dia kehendaki. Wa min fadailihi annahu sababul a'zam litafriji qurabatid dunya wal akhirah wa daf'i uqubatihima. Dan di antara fadilah bertauhid, keutamaan bertauhid, bahwa tauhid itu merupakan sebab terbesar litafriji qurabatid dunya, untuk menghilangkan berbagai persoalan dan kesulitan di dunia wal akhirah, dan berbagai kesulitan di akhirat, wa daf'i uqubatihim, dan untuk menolak azab, siksaan, hukuman di dunia maupun di akhirat. Tauhid merupakan sebab terbesar untuk menghilangkan segala kesulitan dunia maupun akhirat, untuk menolak segala hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dunia maupun di akhirat. Wa min ajalli fawaidihi, dan di antara faedah tauhid, fadilah tauhid yang paling agung, annahu yamna'ul khuluda finnar, bahwa tauhid itu akan mencegah
pemiliknya untuk masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Karena orang yang kehilangan tauhid sebaliknya, dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan tauhidnya, maka faqad harramallahu alaihi jannah. Allah telah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahun nar. Tempat menetapnya adalah di neraka. Wa malidh dhalimin min ansar. Dan tidak akan ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Idza kana fil qalbi minhu adna mithqala habbati khardalin. Bahkan meskipun seandainya tauhid tersisa dalam diri seseorang itu sangat-sangat ringan. Diperumpamakan hanya tersisa seberat 1 biji gandum saja. Dalam diri seseorang masih tersisa tauhid. Walaupun sangat ringan. Maka tidak akan dia kekal di dalam neraka. Sebagaimana dalam hadis syafaat. Dia akan dibebaskan dari neraka. Karena yang akan kekal di dalam neraka, mereka hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Sedangkan ahli tauhid, walaupun sangat ringan tersisa tauhid dalam dirinya, selama tidak ada kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan akbar dalam dirinya, dia akan keluar dari neraka. Wa annahu idza kamula fil qalbi yamna' dukhulan nari bil kulliyah. Bahkan jika tauhid itu sempurna dalam diri seseorang, maka dia sama sekali tidak akan tersentuh oleh neraka. Nabi SAW sabdakan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah wa man mata yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati membawa tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan dia berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tandingkan selain Allah dengan Allah dalam ibadahnya, maka dia akan masuk neraka. Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini mencakup 2 golongan. Golongan yang tauhidnya sempurna. Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya bidzulmin, dengan segala bentuk kezaliman. Sempurna tauhidnya. Tidak terkotori oleh kezaliman yang paling besar, yaitu syirik, kufur, kemunafikan akbar. Tidak terkotori tauhidnya dengan kezaliman terhadap dirinya sendiri. Tidak terkotori tauhidnya dengan kezaliman terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk. Sempurna tauhidnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. At-tam. Ulaika lahumul amnu at-tam wa hum al-muhtadun. Bil hidayah at-tamah. Maka mereka akan mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna dunia akhirat. Dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Oleh karenanya Allah kata, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Sempurna tauhidnya. Wali. Ala inna awliya Allah la khaufun. Wali, sempurna tauhidnya.
Lahumul busyra fil hayatid dunya wal akhirah. Dapat busyra dunia akhirat. Al-amnut tam, jaminan keamanan yang sempurna. Tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut ketika berhadapan dengan malaikat maut. Ketika di akhirat, ketika berhadapan dengan mungkar dan nakir. Di hari kiamat, ketika berhadapan dengan ahwal yaumul qiyamah. Kengerian-kengerian yang terjadi di hari kiamat. Dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun bil hidayah tamah, dan mereka mendapatkan jaminan hidayah yang sempurna baik di dunia maupun di akhirat. Ini kalau dia lam yalbisu imanahum bi zulmin nakirah, bi zulmin nakirah fi siyakin nafi yufidul umum. Semua kezaliman, dia bersih, mati dalam keadaan bersih dari segala bentuk kezaliman. Karena segala kezalimannya telah dihapuskan dengan taubat, dengan tauhidnya, dengan taubatnya, dengan istighfarnya, dan dengan berbagai pelebur dosa-dosa kezaliman. Yang kedua, ayat ini mencakup juga golongan yang tidak sempurna tauhidnya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dzulmin ay bi syirkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi syirkin. Alam tasma'u qaulal 'abdis salih inna syirka la dzulmun 'adzim. Dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman dan tidak mengotori tauhidnya, imannya dengan kesyirikan. Walaikalahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka dapat jaminan keamanan, tapi tidak sempurna jaminan keamanannya. Masih ada potensi tidak mendapatkan keamanan dunia akhirat. Mereka dapat jaminan hidayah, tapi tidak sempurna. Masih ada potensi menipis, tergerus hidayahnya baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena tauhidnya baru bersih dari kesyirikan, tapi tauhidnya belum bersih, belum terbebas dari kezaliman terhadap sesama makhluk, kezaliman terhadap dirinya sendiri, kezaliman terhadap sesama manusia. Maka kezaliman itu sekecil apapun, nasallahu alaihi wasallam, sangat berpengaruh dengan tauhid kita dan sangat mempengaruhi jaminan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu akan menjadi kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat nanti, nasallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang tauhidnya sempurna, kata Syekh, berdasarkan dalil-dalil tadi, anahu idza kamula fil qalbi yamna' dukhulan nari bil kulliyati. Tauhid kalau sempurna dalam diri seseorang, maka akan mencegah pemiliknya dari masuk ke dalam neraka. Sama sekali tidak masuk ke dalam surga tanpa azab, tanpa pengadilan. Langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tauhidnya tidak sempurna, tetapi dia mati di atas tauhid, membawa dosa-dosa, maka seandainya pun dia harus masuk neraka terlebih dahulu, dia tidak akan kekal di dalamnya. Itu fadilah tauhid. Itu fadilah tauhid. Karena kesyirikan yang akan mengekalkan seseorang di dalam neraka. Wa minha annahu yahsulu li sahibihi al-huda al-kamil wal aman at-tam fid dunya wal akhirah. Orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan jaminan hidayah di dunia maupun di akhirat, jaminan keamanan di dunia maupun di akhirat. Hidayah
itu bukan sebatas hidayah taufik. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membicarakan ayat ihdinas siratal mustaqim, doa setiap orang mukmin dalam salatnya memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mencakup 4 hidayah yang dia minta. Yang pertama hidayah amah. Hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Yaitu apa? Selamat dan normal sampai ajal menjemput dia. Sehat, selalu normal, segala fisiknya normal, sehat, selamat dari segala kecelakaan, keduniaan, sampai ajal menjemputnya. Itu kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita minta selamat, kita minta sehat, kita minta semua ya anggota badan kita ini normal sampai ajal menjemput kita. Yang kedua, hidayatul irsyad, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia akhirat. Kalau kita membaca ihdinas siratal mustaqim, artinya kita meminta hidayah, kita meminta tambahan ilmu. Seperti doa Rabbi zidni ilma. Yang ketiga, hidayatul taufik. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita meminta hidayatul taufik. Mana taufik? Ma'unatullah 'alal 'abdi lil amal bil ilm. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Jadi setelah orang itu dapat hidayah irsyad, dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberi pertolongan kepada dia. Hidayah itu taufik hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Hatta Nabi tidak bisa memberi. Allah Subhanahu wa taala katakan ketika Nabi SAW bersedih kenapa pamannya yang merawat dia 40 tahun lebih, dari sejak usia 8 tahun sampai usia 53 tahun. Terus sampai usia 51 tahun. Keliru ya. Dari usia 8 tahun sampai usia 51 tahun. Abu Thalib yang merawat Nabi, membela Nabi, berkorban untuk Nabi, menjaga Nabi, tidak mendapatkan hidayah sampai ajal menjemputnya. Hidayah apa? Hidayah taufik. Kalau pengetahuan bahwa Muhammad itu Nabi, Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad itu benar-benar wahyu dari Allah, Abu Thalib tahu. Sehingganya Abu Thalib punya lantunan bait-bait syair yang menunjukkan bahwa dirinya mengetahui itu benar-benar dari Allah, Muhammad benar-benar Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan pengetahuan yang telah dia ketahui tersebut. Allah katakan apa kepada Nabi? Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Nabi SAW, sungguh engkau tidak bisa. Engkau benar-benar nggak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah taufik kepada siapa di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ini makna hidayah taufik. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita minta sehat, kita minta selamat, kita minta semua badan kita ini normal, kita minta selamat dari kecelakaan, sesepele apapun kecelakaan itu, sampai ajal menjemput kita. Kemudian kita minta tambahan ilmu agama kita, dan kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mengamalkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita itu. Kemudian yang keempat adalah hidayah di akhirat. Hidayah masuk surga. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Aqul alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hidayah dalam ayat ini, hidayah masuk surga. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, kita minta hidayah
di akhirat. Di akhirat pun kita masih butuh hidayah. Di akhirat kita masih membutuhkan hidayah. Semakin orang itu tauhidnya sempurna, semakin dia jauh dari kezaliman, maka jaminan 4 hidayah ini juga semakin besar Allah berikan kepada kita. Tapi semakin orang itu berbuat kezaliman, idza aznaba 'abdun damban nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Kalau seorang anak Adam berbuat dosa, maka akan ditintakan noda hitam di dalam kalbunya. Hingga benar-benar karena dia banyak berbuat kezaliman, kalbu itu menjadi hitam kalkuz muzakhiyah, seperti tembikar yang dibalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Enggak ngerti mana yang tauhid, enggak ngerti mana yang syirik. Wal iyadzu billah. Itu yang Allah katakan, ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Allah kunci mati hatinya dan dia hanya berhidup, hanya bermodalkan selera dan hawa nafsunya saja. Fadzalika ran, itulah ran, noda dari efek dari kezaliman yang dilakukan oleh seseorang. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa ayat berikutnya? Yang lebih menakutkan itu ayat berikutnya. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Saking banyaknya kezaliman yang disebut dengan ron tadi. Saking banyaknya noda kezaliman dalam kalbu seseorang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosanya itu, dia nanti di hari kiamat mahjub, terhalang dari memandang Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, alias di dalam neraka. Nasallahu alaihi wasallam. Semakin kezaliman semakin banyak, maka hidayah pun semakin tipis. Jaminan keamanan juga semakin tipis. Wa minha annahu sababul wahid linaili ridallahi wa thawabihi. Wa anna as'adan nas bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Di antara fadilah tauhid, tauhid itu merupakan sebab satu-satunya untuk meraih ridha Allah dan pahala Allah. Ridha Allah dan pahala Allah. Dan bahwasanya manusia yang paling bergembira dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah orang yang bertauhid, yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam kalbunya. Allah nggak akan memberikan syafaat kecuali kepada siapa yang Allah ridhoi. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa lima yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit itu nggak bisa memberikan syafaat kecuali setelah Allah perintahkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Untuk mendapatkan syafaat, kuncinya tauhid. Kunci satu-satunya. Oleh karenanya orang-orang musyrik dalam surat Zukhruf, Allah beritakan mereka nggak akan dapat sedikit pun syafaat. Wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ata illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, sama sekali tidak akan mendapatkan syafaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sama sekali nggak akan mendapatkan syafaat. Enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Tapi yang akan mendapatkan syafaat itu illa di sini munqati ya.
Istisna munqati mananya lakinna. Akan tetapi yang akan mendapatkan syafaat itu adalah man syahida bil haq, yang bertauhid, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan sungguh-sungguh bil haq, wahum ya'lamun, ay ya'lamuna ma syahidu bihi. Dalam keadaan mereka mengilmui syahadatnya itu. Dalam keadaan mereka mengilmui syahadatnya itu. Maka mempelajari syahadat ini sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala secara khusus sebut itu sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat. Mengilmui syahadat itu. Ya. Dan jangan pernah malu. Aduh, usiaku sudah tua. Kenapa mesti belajar rukun Islam dari rukun pertama lagi, syahadat la ilaha illallah. Nabi SAW sudah di Madinah di akhir perjuangan hidup beliau, setelah melewati banyak perjuangan, turun kepada beliau ayat memerintahkan beliau untuk terus mempelajari syahadat la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wahai Nabi, ilmui la ilaha illallah. Nabi SAW usianya berapa kalau sudah di akhir perjuangan itu? Sudah di atas 60. Ya, ya memang itu manusiawi, orang semakin usianya semakin lanjut, semakin malu untuk belajar. Manusiawi, makanya Umar bin Khattab seperti dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan apa? Tafaqahu au ta'allamul ilm qabla an tusawwadu. Dalam bacaan yang lain, qabla an tasudu. Rajin-rajinlah kalian belajar agama sebelum kalian berusia tua. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, karena kalau semakin berusia tua itu semakin malu tabiatnya manusia untuk belajar. Padahal Nabi SAW di akhir-akhir usia beliau masih diperintahkan belajar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'min. Itu beberapa fadhail tauhid, ya. Masih banyak fadhail tauhid, itu nggak bisa ngitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Fadilah tauhid itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar yang tidak ada bandingnya. Kita nggak akan bisa menghitung fadilah tauhid itu, nggak akan bisa. Jadi masih banyak di sini yang disebutkan. Insyaallah di kesempatan lain kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.